Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Mataram berbasis web. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Dika Pratama, yang kedua Taufik Andrian, yang ketiga Wahyu Adianurmansyah Parera, yang keempat Bulan Isma Safitri, yang kelima Niluh Putu Dewi Ratnasari. Untuk bagian estimasi proyek akan dibacakan oleh Bulan Isma Safitri dan Niluh Putu Dewi Ratnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulan Isma Safitri akan menjelaskan tentang arsitektur sistem. Yang pertama di sini ada form input pembayaran PBB. Ini desain form input pembayaran PBB. Yang kedua ada form login. Yang ketiga ada form data pengguna. Yang keempat ada form kepala dusun. Dan kelima ada form data penduduk. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas fungsional, yaitu ada EI, EO, EKI, ILF, EIF dari semua tabel-tabel yang di atas tadi. Yang pertama, EI. EI dari simpan data input pembayaran. Di sini ada menu simpan dari tabel data input pembayaran. Yang di tabel itu terdapat nama wajib pajak, nomor wajib pajak atau NOP, tahun PBB, kepala dusun, total PBB terhutang, tanggal pembayaran hari ini, status bayar, batan simpan. Jumlah dari keterangan ini ada 8 inputan. Dan ini low 3 ini terdapat dari FP3 low 3 ini terdapat dari tabel konversi EI. Yang kedua ada batan data input pembayaran PBB, yaitu ada nama wajib pajak, nomor wajib pajak, tahun PBB, kepala dusun, total PBB terhutang, tanggal pembayaran hari ini, status bayar, batan batal. Dari semua keterangan ini berjumlah 8 inputan. Keterangannya itu GUI input pembayaran PBB, jumlahnya 1. Low 3 ini terdapat dari tabel konversi EI. Yang kedua ada batan simpan data input pengguna. Data input pengguna ini batan simpan dari tabel data input pengguna, yaitu terdiri dari ID user, nama user, alamat, nomor HP, hak akses, dan batan simpan. Ini keterangannya berjumlah 6. Keterangan GUI input data pengguna 1. Low 3 terdapat dari tabel konversi EI. Yang kedua, dari tabel data input pengguna ada batan batal, terdiri dari input user, nama user, alamat, nomor HP, hak akses, dan batan batal. Jumlah keterangan ini terdiri dari 6. Keterangan GUI input data pengguna yang seperti di atas tadi. Low 3 ini terdapat dari tabel konversi EI. Yang ketiga ada login yang terdiri dari username, password, button login berjumlah 3. Ini GUI login. Low 3 ini terdapat dari tabel konversi EI. Selanjutnya ada simpan data input kepala dusun. Batan simpan pada data input kepala dusun jenis EI terdiri dari nama kepala dusun, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, batan simpan berjumlah 6. Ini terdapat pada GUI input data kepala dusun yang berjumlahnya 1. Low 3 terdapat dari tabel konversi EI. Yang kedua ada batan batal dari data input kepala dusun jenis EI. Keterangannya terdapat nama kepala dusun, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, batan batal berjumlah 6. Terdapat di GUI input data pengguna berjumlah 1. Low 3 terdapat dari tabel konversi EI. Selanjutnya ada batan simpan
dari tabel data input penduduk berjenis EI. Ini terdapat keterangannya nomor objek pajak atau NOP, nama dusun, lokasi wajib pajak, tahun PBB, nama kepala dusun, lokasi objek pajak, status bayar, total PBB terhutang, batan simpan. Keterangan ini berjumlah 10, terdapat pada GUI input data penduduk yang berjumlah 1. Lot 3 terdapat diambil dari tabel konversi EI. Selanjutnya ada batan batal dari tabel data input penduduk. Keterangan terdiri dari nomor objek pajak, nama dusun, lokasi wajib pajak, tahun PBB, nama kepala dusun, lokasi objek. Ini berjumlah 10. GUI input data penduduk. Lot 3 terdapat dari tabel konversi EI. Selanjutnya ada tabel kepala dusun berjenis ILF. Keterangannya ada kepala dusun yang berjumlah 1. GUI input pembayaran PBB. Lot 7 terdapat pada tabel konversi ILF. Ada tabel user yang terdiri dari username, password yang berjumlah 2. Ini sama kayak yang di atas. Tabel pengguna juga. Tabel pengguna jenis ILF. Keterangannya ID user, nama user, alamat, nomor HP, dan hak akses berjumlah 5 yang terdapat dari GUI input pengguna. Lot 7 terdapat dari tabel konversi ILF. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan UFP. Perhitungan UFP terdiri dari batan-batan yang tadi telah disebutkan. Ada simpan data input pembayaran PBB tipe EI, jumlahnya 1, kompleksitas low, UFP 3. Selanjutnya ada batal data input pembayaran PBB EI tipe EI, jumlah 1, kompleksitas low, UFP 3. Ada simpan data input pengguna tipe EI, jumlah 1, low 3, dan seterusnya. Ada login, simpan data input kepala dusun, batal data input kepala dusun, simpan data input penduduk, batal data input penduduk yang tipe EI dengan yang sama UFP, jumlah UFP sebanyak 3. Untuk tipe EO dan EKI kosong karena tidak ada. Selanjutnya tabel wajib pajak tipe ILF berjumlah 1, low 7. Tabel kepala dusun ILF jumlah 1, low 7. Ada tabel user, tabel pengguna, tabel kepala dusun, tabel penduduk tipe ILF sebanyak tipe ILF low UFP 7. Setelah yang ini ada tipe EI dari simpan data input pembayaran, batal data input pembayaran, simpan data input pembayaran. Jumlah UFP ada 3. Dari semua jumlah UFP dijumlahkan dari tipe EI sampai tipe EIF semua berjumlah 85. Selanjutnya untuk perhitungan TDI, faktor karakteristik skor ini kita dapat dari skor TDI yang sudah tertera di modul. Skor ini terdapat di scoring TDI yang ada di modul. Jumlah dari masing-masing faktor karakteristik berjumlah 33 yang seperti di bawah ini. Perkenalkan, saya dengan nama Niluh Putu Dewi Ratnasari dengan NIM 18103300015. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya di bagian menghitung value adjustment factor, yang dimana VAF ini merupakan nilai akhir dari pengaturan kompleksitas teknikal atau 14 faktor eksternal. Dengan rumusnya itu VAF sama dengan 0,65 ditambah TDI kali 0,01, yang dimana 0,65 dan 0,01 ini merupakan standar yang ditetapkan oleh IFP
PUG. Di sini saya akan menghitung dari hasil saya menghitung TDI yang sebelumnya itu merupakan totalnya 33, jadi VAF-nya itu 0,65 ditambah TDI-nya itu 33 dikali 0,01 merupakan hasilnya 0,98. Jadi VAF-nya itu hasilnya 0,98. Adjust function point-nya atau AFP-nya yang merupakan nilai akhir dari function point yang dengan rumusnya itu AFP sama dengan UFP kali VAF, di mana UFP-nya terdapat nilai 85 dari hasil perhitungan sebelumnya dikali dengan VAF yang didapatkan tadi yaitu 0,98. 85 dikali 0,98 AFP-nya didapatkan adalah 83,3. Activity faktornya yang konversi AFP ke keloknya. Untuk bahasa pemrograman PHP-nya, QSM index-nya terdapat 67 dan SQL-nya 21. Untuk mendapatkan nilai keloknya ini, rumusnya itu kelok sama dengan AFP kali QSM index per 1000, yang dimana AFP-nya itu 83,3 dikali QSM index dari PHP-nya 67 dibagi 1000 mendapatkan nilai 5,581. Dan untuk SQL-nya kelok sama dengan AFP-nya 83,3 dikali QSM index SQL-nya 21 per 1000 mendapatkan nilai untuk SQL-nya keloknya 1,749. Lalu total dari kedua bahasa pemrograman ini ditambah dan menghasilkan nilai 7,33 untuk keloknya. Analisis koefisiennya EAF yang merupakan hasil diskusi kelompok untuk mendapatkan hitung estimasi effort, time, dan people-nya. Yang nomor 1 ini ada RELY-nya mendapatkan level height dengan nilai 1,15, terus dengan GATA-nya levelnya height nilainya 1,08, terus CPLX-nya height dengan nilai 1,15, dan TIMA dengan nilai nominalnya 1, terus abis itu ada SCOR dengan height nilainya 1,06, terus ada VIRT dengan very low nilainya 0, terus TURN nilai levelnya high dengan nilai 1,07, terus ada ACAP nilai nominalnya 1, terus ada AIXP-nya nominal nilainya 1, terus ada PCAP-nya nilainya nominal nilainya 1, terus ada VIXP very low nilainya 1,21, terus ada LIXP dengan level high nilainya 0,95, terus MODP level high nilainya 0,91, terus TOOL levelnya low nilainya 1,10, terus ada SCID dengan level very high nilainya 1,110, dan total EAF-nya adalah 2,05 dari nilai yang dikalikan semuanya. Terus dilanjutkan ke analisis jenis proyeknya.
Di sini kelompok kami telah menentukan jenis proyeknya yang dikerjakan dengan kategori organic project, yang dikarenakan jumlah tim pengembangnya yang cukup kecil, permasalahannya juga dapat dipahami dengan baik, dan proyek perangkat lunak yang relatif sederhana. Di sini proyek kita itu menyangkut tentang sistem informasi manajemennya. Dilanjutkan ke estimasi effort, time, dan people pada kategori organic project. Yang pertama-tama kita menghitung estimasi effortnya. E effort A kali kilog pangkat B kali IAF, di mana A dan B ini sudah ditentukan rumus intermediate modelnya, yang dimana A ini nilainya 3,2 dan B ini nilainya 1,05. Jadi 3,2 dikali 7,33 dari hasil kilog yang tadi sudah dihitung sebelumnya, dikali pangkat 1,05 dan dikali 2,05. Jadi hasil perkaliannya itu mendapatkan nilai 53,05 pm. Lalu dilanjutkan dengan estimasi time-nya, di mana D duration sama dengan C kali effort pangkat D, yang dimana 2,5 dalam kurung 53,5 dari hasil estimasi effortnya dikali 0,38 yang mendapatkan hasil 11,3 moles. Terus estimasi people, di mana P person sama dengan effort per duration, di mana effortnya tadi mendapatkan nilai 53,05 dan durationnya itu 11,3. Jadi 53,05 dibagi 11,3 mendapatkan hasil 4,694 people. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mau dimaafkan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya. Untuk bagian perencanaan proyek akan dibacakan oleh Wahyu Adian Nurmansyah Parera, Dika Pratama, dan Taufik Andrian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Adian Nurmansyah Parera. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Oh iya, NIM saya 18103300011. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi proyek. Yang pertama adalah deskripsi proyek dari perencanaan. Yang pertama ada proyek yang akan dibuat merupakan sistem aplikasi informasi manajemen pemantauan pajak bumi dan bangunan di Kota Mataram yang berbasis web. Untuk mengetahui informasi pembayaran yang diperoleh, maka akan dilakukan pemantauan terhadap kegiatan operasional dari proses pemungutan PBB melalui aplikasi tersebut, agar dapat dimonitor secara real time. Demikian juga data pembayaran dan tunggakan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah bertujuan menghasilkan sistem informasi pemantauan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kota Mataram yang dapat memberikan informasi berupa data perolehan bumi dan bangunan yang bisa dimonitor secara real time, demikian juga pembayaran dan tunggakan. Yang kedua ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama adalah admin. Admin dapat menginput data pengguna, data kepala dusun, data penduduk, data pejabat, dan data pembuat surat. Output yang dapat diterima adalah laporan penduduk, laporan wajib pajak, laporan keterlambatan pembayaran, laporan PBB, dan laporan per kepala dusun. Yang kedua, kepala dusun. Kepala dusun dapat menginput data wajib pajak dan pembayaran. Output yang diterima oleh kepala dusun adalah wajib pajak, laporan keterlambatan pembayaran, laporan PBB, dan laporan PBB per kepala dusun. Yang ketiga adalah kelurahan. Kelurahan, output yang dapat diterima oleh kelurahan adalah
laporan penduduk, laporan wajib pajak, laporan keterlambatan pembayaran, laporan PBB, dan laporan PBB per kepala dusun. Yang keempat ada masyarakat umum. Masyarakat umum dapat menginput NOP dan menerima output yang berupa data pembayaran wajib pajak. Yang ketiga ada sasaran. Sasaran dari proyek yang dihasilkan dalam bentuk web yang dapat dibuka melalui PC, laptop, ataupun handphone dengan menggunakan jaringan internet, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja. Dan produk ini dilengkapi dengan laporan penduduk, laporan wajib pajak, laporan keterlambatan pembayaran, laporan PBB, dan laporan PBB per kepala dusun. Yang ketiga ada daftar definisi. Daftar definisi ini adalah istilah atau singkatan yang dapat dipakai dalam dokumen perencanaan, yaitu PBB, pajak bumi dan bangunan, NOP, nomor objek pajak, yang ketiga website, yang keempat PC, yang kelima ada RAB, rencana anggaran belanja, WBS, yang terakhir ada WBS, yaitu Work Breakdown Structure. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini meliputi bagian struktur anggota yang dikepalai oleh manajer proyek. Lalu anggotanya ada sistem analis, finansial, database administrator, desainer, programmer, dan software tester. Dan terakhir, dari organisasi ini terdapat beberapa peran. Yang pertama, peran dari manajer proyek yang bernama Dika Pratama, yang bertugas memantau dan mengatur jalannya proyek, termasuk penempatan jadwal dalam pengerjaan proyek. Proyek selesai sesuai dengan budget dan spesifikasi, dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dan mengelola semua bentuk keperluan proyek. Yang kedua ada sistem analis yang dipegang oleh Bulan Isma Sawitri, yang bertugas menganalisis apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam sistem yang akan digunakan, termasuk kebutuhan software dan hardware. Yang ketiga ada finansial yang dipegang oleh Niluh Putu Dewi Ratnasari, yang bertugas mengatur keuangan dan mengatur keuangan yang digunakan selama pembuatan proyek dan memastikan biaya proyek yang digunakan sesuai dengan estimasi yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya ada database administrator yang dipegang juga oleh Niluh Putu Dewi Ratnasari, yang bertugas membuat tempat penyimpanan data yang digunakan untuk menginput data di dalam sistem. Selanjutnya ada desainer yang dipegang juga oleh Bulan Isma Sawitri, yang bertugas membuat diagram alir, diagram interface dan diagram interface yang dapat digunakan dalam sistem yang akan dibuat. Yang selanjutnya ada programmer, yaitu Taufik Andrian Akbar, yang bertugas menulis kode program pada sistem yang akan dibuat dan melakukan maintenance pada program. Yang terakhir ada saya sebagai software tester yang bertugas melakukan pengecekan terhadap kesalahan yang terdapat di dalam sistem. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Pratama. Di sini saya akan menjelaskan estimasi proyek. Yang pertama, rencana estimasi waktu. Di sini kita dapatkan 11,3 bulan. Yang kedua, rencana estimasi jumlah pekerja, yaitu 4,694. Total jumlah orang di sini yaitu meliputi manajer proyek, sistem analis, finansial, database administrator, desainer, programmer, dan software tester. Selanjutnya ada rencana jadwal proyek. Aktivitas proyek ini dibagi menjadi 5, yaitu analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Analisis terdiri dari observasi, pengumpulan data, wawancara, dan rapat. Desain meliputi desain UML, normalisasi, desain ERD, membuat database, desain interface, dan rapat. Ketiga, implementasi, yaitu pengkodean dan rapat. Yang keempat, testing meliputi black box, white box, kemudian rapat. Yang kelima, maintenance, kemudian rapat. Selanjutnya, pengembangan jadwal. Analisis
Durasinya 30 hari, dimulai dari tanggal 23 April 2021 sampai 3 Juni 2021. Yang kedua, desain. Durasinya 60 hari, dimulai tanggal 4 Juni 2021 sampai 26 Agustus 2021. Implementasi, durasinya 120 hari, dimulai dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai 10 Februari 2022. Kemudian testing, durasinya 60 hari, yaitu mulai dari 11 Februari 2022 sampai 5 Mei 2022. Maintenance, durasinya 45 hari dari tanggal 6 Mei 2022 sampai 7 Juli 2022. Di sini sudah terdapat timeline jadwal yang sudah tertera di gambar. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Andriam dari kelompok 1. NIM saya 1810330016. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran biaya atau RAB. Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan bisnis maupun proyek. Dalam beberapa bisnis, proyek, atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sehingga keuangan lebih terarah. Berikut adalah rencana anggaran biaya proyek. Kisaran gaji atau honor peran. Di sini terdapat tabel, yaitu kisaran gaji keahlian tim proyek. Yang pertama, manajer proyek. Kisaran gaji bulanannya yaitu 10.363.000. Kemudian mingguan 2.391.000, harian 478.000, dan per jam 49.823. Sistem analis, kisaran gaji bulanan yaitu 8.007.857, mingguan 1.940, harian 388.000, dan per jam 40.422. Kemudian finansial, gaji bulanan 4.500.000, mingguan 1.038.000, harian 207.000, per jam 21.000. Kemudian database administrator. Gaji bulanannya itu 4.959.000, mingguan 1.144.000, harian 228.000, dan per jam 23.845. Kemudian desainer, gaji bulanan 7 juta, mingguan 1.615.000, harian 323.000, dan per jam 33.000. Programmer 5.258.000 per bulan, 1.211.000 per minggu, 242.000 harian, dan 25.000 per jam. Dan yang terakhir, software tester bulanan 2.438.000, mingguan 562.000, harian 112.000, dan per jam 11.000. Kemudian di sini terdapat tabel RAB untuk proyek kami.
Di sini terdapat beberapa aktivitas proyek. Yang pertama, analisis tenaga kerja, yaitu manajer proyek sistem analis. Durasi hari 30, tarif harian tenaga kerja 478.000, sistem analis 388.000, biaya tenaga kerja 14.348.000 dan 11.641.000. Pada tahap analisis ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap observasi. Di sini ditenaga kerjai oleh manajer proyek dan sistem analis. Durasi harinya itu 6 hari. Tarif harian tenaga kerja 478.296 dan 388.000. Jumlah tenaga kerja 1. Biaya tenaga kerja 2.869.000 dan 2.328.000. Kemudian tahap pengumpulan data tenaga kerja, yaitu manajer proyek sistem analis. Durasi hari 6 hari. Tarif harian 478.000 dan 388.000. Kemudian biaya tenaga kerja yaitu 2.869.000 dan 2.328.000. Kemudian tahap wawancara. Tenaga kerja manajer proyek sistem dan analis. Durasi hari 6 hari. Tarif harian tenaganya masih sama. 5 harinya masih sama. Dan biaya tenaga kerjanya sama. Kemudian yang terakhir, tahap rapat. Tenaga kerja manajer proyek sistem analis dan finansial. Durasi hari 6 hari. Tarif harian kerja 478.000, 388.000 dan 207.000. Jumlah tenaga kerja 1. Biaya tenaga kerja 2.869.000, 2.328.000 dan 1.246.000. Jadi biaya total per aktivitas yaitu 22.038.576. Kemudian desain. Pada tahap desain yang pertama yaitu desain UML. Tenaga kerja, database administrator, desainer, manajer proyek. Durasi hari 11 hari. Tarif harian 228, 323.000, 478.000. Kemudian normalisasi. Tenaga kerja yaitu database administrator dan desainer. Durasi hari 11 hari. Tarif gaji harian yaitu 228.000 dan 323.000. Jadi total biaya per aktivitas untuk desain yaitu 63.091.028 rupiah. Tenaga kerja yaitu software tester. Pengujian black box, tenaga kerjanya yaitu manajer proyek software dan tester. Durasi hari 27 hari.
Tarif harian 478.000, untuk tester 112.548, jumlah tenaga kerja 1. Biaya tenaga kerja untuk manajer proyek software 2.923.992, dan untuk tester 3.038.796. Kemudian pengujian white box manajer tenaga kerja, yaitu manajer proyek software dan tester, durasi hari 27 hari. Tarif hariannya masih sama, dan biaya tenaga kerjanya masih sama. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu pada tahap rapat tenaga kerja, yaitu manajer proyek, software tester, dan finansial, durasi hari 6 hari. Tarif harian untuk manajer proyek yaitu 480.296, software tester 112.548, kemudian untuk finansial 207.692. Kemudian biaya tenaga kerja yaitu 2.869.776 untuk manajer proyek, 675.228 untuk software tester, dan 1.246.152.000 untuk finansial. Jadi total biaya per aktivitas untuk testing yaitu 36.716.792 rupiah. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu maintenance. Tenaga kerja itu programmer dan manajer proyek. Pada tahap ini akan dilaksanakan sebuah rapat yang akan ditenaga kerjai oleh programmer, manajer proyek, dan finansial. Durasi hari yaitu 6 hari. Biaya tarif harian 242.308 untuk programmer, 478.296 rupiah untuk manajer proyek, dan 207.692.000 untuk finansial. Kemudian biaya tenaga kerja untuk programmer 1.453.848, untuk manajer proyek 2.869.776, untuk finansial 1.246.152. Jadi total biaya per aktivitas yaitu 33.673.332. Adapun biaya tambahan atau biaya lain-lain, yang pertama itu penyewaan proyektor dan tempat meeting dan perawatan. Total biaya lain-lain yaitu 3.500.000. Kemudian software rusak dan hardware rusak. Total biayanya yaitu 1.500.000. Jadi subtotal untuk biaya lain-lain yaitu berjumlah 5 juta. Jadi total keseluruhan RAB ini adalah 249.899.941 rupiah. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.